Shalom adik-adik yang ada di rumah, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Ya, kita bersyukur sekali adik-adik pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah online kita. Minggu tanggal 15 Agustus 2021 dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Kami mohon maaf atas keterlambatan yang terjadi karena jaringan yang tidak memungkinkan di pagi hari ini. Tetapi tidak menyuruti sukacita kita di pagi hari ini untuk bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, pagi hari ini kakak mau dulu sapa dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 7. Nah, mana kelompok pelayanan 1? Mana suaranya? Kelompok pelayanan 2, mana suaranya? Kelompok pelayanan 3, mana suaranya? Kelompok pelayanan 4, mana suaranya? Kelompok pelayanan 5, mana suaranya? Kelompok pelayanan 6, mana suaranya? Kelompok pelayanan 7, mana suaranya? Dan adik-adik yang baru pertama kali bergabung bersama-sama dengan kami sekolah minggu Jemaat Rantepao, mana suaranya? Iya, kita tepuk tangan dulu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita akan bersama-sama beribadah sekalipun beberapa minggu kita sudah tidak lagi berjumpa secara fisik di kelompok pelayanan kita masing-masing, tetapi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah bersama lewat ibadah online atau ibadah virtual. Nah, adik-adik yang ada di rumah, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri. Kita persiapkan Alkitab kita, ya. Kita persiapkan amplop persembahan kita, dan juga kita mempersiapkan diri untuk bersama-sama beribadah. Nah, adik-adik yang ada di rumah, pagi hari ini kami ada 4 orang kakak-kakak sekolah minggu akan melayani adik-adik di rumah. Yang pertama ada kakak Lidong sebagai gitaris, ada kakak Dewi sebagai dia yang akan membawakan cerita firman Tuhan pagi hari ini, dan ada kakak Serli, dia akan mendoakan kita bersama-sama, dan ada kakak Lian, saya sendiri yang akan memandu ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk adik-adik, kakak mau kita tepuk semangat dulu. Caranya tepuk semangat, ikuti kakak Lian ya. Tepuk semangat, semangat sambil tangan kanannya pegang dadanya. Tepuk semangat, 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 semangat. Kita tetap semangat di rumah sekalipun pandemi COVID-19 yang masih kita alami. Nah, adik-adik, pagi yang cerah Tuhan karuniakan hari ini. Ya, matahari sudah terbit, ya burung-burung, bunga-bunga memancarkan suara, memberikan harum dari bunga-bunga, tumbuh-tumbuhan yang lain. Kita mau bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian sejuk segar trala lalala. Sambil kita tepuk tangan ya. Sejuk segar tralalala, sejuk segar trilili-lili, burung-burung bernyanyi-nyanyi, anak Tuhan juga memuji. Ini indah sekali, bunga mekar berseri-seri, anak Tuhan selalu memuji, salam kasih selamat. Sekali lagi kita bersama-sama bernyanyi. Sejuk segar tralalala, sejuk segar trilili-lili, burung-burung bernyanyi
Adik-adik, kita mau memulai ibadah kita di pagi hari ini. Kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Kita sama-sama katakan, amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini dalam ibadah saat ini. Salam bagimu juga. Ya. Nah, adik-adik, 1 minggu Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita, umat manusia, dan pagi hari ini kita lagi diberikan satu kesempatan untuk menikmati harinya, yaitu hari Minggu. Kita diberikan nafas baru, hidup baru di pagi hari ini. Nah, adik-adik yang ada di rumah, mungkin 1 minggu ini ada yang merasakan sakit, ada yang merasakan lelah karena tidak bisa kemana-mana, mau main tidak bisa, cuman bisa di rumah. Tetapi puji Tuhan, Tuhan masih mengaruniakan apa? Nafas hidup. Tidak bisa pergi ke sekolah, cuman bisa belajar online dari rumah lewat Zoom. Tetapi Tuhan masih mengaruniakan kita kesehatan, kekuatan. Tuhan sangat baik dan sungguh baik kepada kita, adik-adik. Nah, 1 minggu suka duka kita alami. Banyak yang kita alami dalam hidup ini yang membuat hati kita senang, membuat hati kita sedih. Tetapi Tuhan selalu menyayangi kita, anak-anaknya, dalam berbagai hal. Suka duka kehidupan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita sama-sama menyanyi Allah itu baik, Allah itu baik. Mengapa? Karena Ia selalu baik kepada kita dalam berbagai-bagai suka duka hidup ini. Kita bersama-sama mengangkat lagu Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Ia baik bagiku. Sekali lagi. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Ia baik bagiku. Ya, Allah itu baik, baik dalam hidup kita, anak-anak. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapa yang sudah siap mau mendengarkan cerita firman Tuhan? Angkat tangannya. Ya, nah, jangan lupa siapkan apa? Alkitab, dan juga kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ini supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bertumbuh dari hari ke hari dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Namun sebelum itu kita menyanyi satu lagu, lipatlah tangan dan tutuplah mata. Semuanya pasti tahu ya. Musik kali dong. Yang ada di rumah, mari kita berdoa, kita lipat tangan, ikuti kakak kalian. Tuhan Yesus, sahabat kami mengucap syukur untuk kasih setiamu Tuhan kepada kami anak-anakmu. Kami boleh menjalani hidup anugerahmu sepanjang 1 minggu ini. Dan kami mensyukurinya dalam ibadah kami pada saat ini secara online, dari rumah kami masing-masing, dari tempat-tempat kami dimanapun kami berada. Pagi hari ini ya Tuhan, kami telah memuji, kami menyanyi bersama-sama atas kebaikan Tuhan kepada kami. Pagi hari ini juga ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan satu cerita firman Tuhan. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dimanapun kami berada. Biarkanlah kami anak-anak-Mu mendengarkan cerita firman Tuhan ini dengan baik, dan kami boleh berlakukan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan.
Kami berdoa untuk Kakak Dewi yang akan membawakan cerita firman Tuhan ini. Tuhan kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang akan dibawakan boleh kami mengerti, boleh kami pahami, dan kami semua boleh memperlakukannya dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu, Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, baik adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya Kakak Dewi tanya dulu, ada tidak yang masih ingat minggu lalu mendengarkan ceritanya siapa? Ada yang masih ingat? Iya, benar sekali ya. Waktu minggu lalu kita mendengarkan kisah tentang seseorang yang namanya siapa? Nabot ya. Nah, tema minggu lalu, Tuhan tidak menyukai orang yang tidak taat, iya kan? Nah, kalau sekarang cerita firman Tuhan yang akan kita dengarkan juga masih tentang ketaatan. Nah, hari ini cerita firman Tuhan yang akan kita dengarkan yaitu bercerita tentang ada seseorang ya, dia ini pelayannya Tuhan dan biasa kita kenal dengan nama atau sebutan seorang nabi. Ya, nah hari ini kita akan mendengarkan ceritanya tentang bagaimana Nabi Elia. Ya, jadi Nabi Elia yang kita dengarkan beberapa minggu sebelumnya, dia adalah pelayan Tuhan yang taat dan setia terhadap segala perintah Tuhan. Nah, ternyata sekarang tiba masanya Elia, ya. Pelayanannya itu sudah selesai karena apa? Dia sudah tua, ya. Tugasnya di dunia sudah selesai. Dan karena itu Tuhan akan membawanya kembali ke surga, ya, karena Elia ini adalah seorang yang taat, setia kepada Tuhan dan ternyata sekarang tugasnya juga sudah selesai di bumi, maka Tuhan akan membawanya ke surga. Terus siapa dong yang menggantikan Elia kalau begitu dalam melayani Tuhan? Nah, tenang saja. Ada seseorang yang Tuhan sudah pilih untuk menggantikan Elia. Namanya adalah Elisa, ya. Jadi namanya mirip-mirip ya, jangan terbalik ya. Jadi Nabi Elia sudah selesai pelayanannya, sekarang digantikan oleh seseorang yang namanya Elisa. Nah, ternyata si Elisa juga sifatnya sama seperti Elia. Dia juga adalah seorang yang taat dan setia. Kemanapun Elia pergi, Elisa juga selalu ikut. Ya, sampai suatu ketika, ya, Nabi Elia dan juga Elisa sedang berjalan-jalan bersama di Gilgal. Ya, ada daerah namanya Gilgal. Elisa dan Elia berjalan-jalan bersama. Ya, lalu Elia mengatakan kepada Elisa, Elisa, kamu tinggal saja di Gilgal ya, soalnya Tuhan menyuruh saya pergi ke daerah Betel. Tapi karena Elisa ini orangnya setia, dia katakan kepada Elia, saya tidak mau tinggal di Gilgal, pokoknya saya mau ikut kemanapun Elia mau pergi. Akhirnya mereka berdua sama-sama pergi ke daerah Betel. Ya. Nah, waktu sampai di daerah Betel, ternyata di daerah Betel banyak juga nabi-nabi di sana, ya. Lalu nabi-nabi itu datang kepada Elisa. Dia katakan kepada Elisa, Elisa, kamu sudah tahu belum kalau ternyata si Elia tuanmu itu sudah mau Tuhan bawa ke surga? Nah, Elisa menjawab, iya saya sudah tahu, kalian diam saja. Nah, akhirnya datanglah Nabi Elia ke Elisa. Dia sampaikan lagi ke Elisa, Elisa, kamu tinggal saja ya di Betel, soalnya Tuhan suruh saya pergi ke daerah Yeriko. Tapi lagi-lagi Elisa mengatakan, tidak, demi Tuhan saya mau ikut engkau, kemanapun kau pergi saya juga ikut. Nah, akhirnya mereka berdua pergi lagi ke daerah Yeriko. Wah, ternyata di daerah Yeriko ada juga banyak nabi-nabi di sana.
Mereka disambut saat itu ada 50 nabi, ya. Nah, nabi-nabi di sana juga bertanya kepada Elisa. Elisa, kamu sudah tahu belum? Si Elia tuanmu itu, Tuhan mau bawa dia ke surga. Lagi-lagi si Elisa menjawab, iya saya sudah tahu, kalian diam saja. Nah, kemudian datanglah si Elia bertanya lagi kepada Elisa ya. Dia bilang, Elisa, kamu tinggallah di Yeriko. Soalnya Tuhan suruh saya pergi ke Sungai Yordan. Ya. Lalu lagi-lagi Elisa menjawab, tidak, pokoknya saya mau ikut. Saya tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kemanapun kamu pergi, saya juga mau ikut. Nah, karena begitu, Elisa maupun Elia pergi berdua. Nah, ternyata ketika mereka sampai di Sungai Yordan, karena di situ tidak ada jembatan untuk menyeberangnya, adanya di situ air di sekitar mereka. Nah, gimana itu caranya mereka mau menyeberang ke seberang? Nah, caranya Nabi Elia mengambil jubahnya, lalu dia gulung jubahnya, kemudian dia pukul air Sungai Yordan. Nah, terus waktu dipukul apa yang terjadi? Tiba-tiba air sungai itu terbuka, ya, atau terbelah ke samping, ada yang ke kirinya, ada yang ke sebelah kanannya, sehingga apa? Permukaan tempat Sungai Yordan itu menjadi kering. Lalu Elisa dan juga Elia berjalan di situ dan menyeberang sampai di seberang, ya. Nah, kemudian waktu mereka sudah tiba di seberang, Nabi Elia berkata kepada Elisa, Elisa, kamu sampaikan kepada saya apa yang saya mau lakukan untukmu sebelum saya pergi, sebelum saya terangkat ke surga, kamu mau minta apa? Nah, Nabi Elisa meminta 2 bagian roh dari Nabi Elia. 2 bagian roh, bagaimana itu? Lalu jawab Elia, wah Elisa, permintaanmu ini cukup sulit, sukar sekali nih permintaanmu. Tapi permintaanmu ini bisa terkabul kalau kamu nanti bisa melihat saya secara langsung terangkat ke sorga. Tapi kalau kamu tidak lihat saya secara langsung, ya permintaanmu tidak terkabul. Nah, setelah itu mereka berdua berjalan, ya, berjalan bersama-sama. Kemudian tiba-tiba datanglah kereta berapi dan juga kuda berapi memisahkan mereka, ya, dan membawa Nabi Elia. Jadi kereta kuda berapi ini mau menjemput Nabi Elia. Lalu karena kejadian itu dilihat langsung oleh Elisa, sehingga tadi permintaannya itu terkabul, ya. Jadi waktu dia lihat si Elia itu sudah dibawa oleh kereta berkuda berapi, Elisa tiba-tiba mengoyakkan pakaiannya menjadi 2 bagian. Lalu tiba-tiba jubahnya si Elia jatuh dari bawah di hadapan Elisa. Ya, lalu Nabi Elisa mengambil jubah Elia yang tadi jatuh itu, kemudian dia kembali, ya, dia mau kembali ke daerah yang terakhir tadi dia berangkat, yaitu daerah Yeriko. Tapi sebelum sampai di Yeriko dia harus menyeberang Sungai Yordan lagi. Tapi tadi sungainya sudah kembali seperti semula, tidak lagi terbelah 2. Akhirnya dia juga melakukan yang seperti dilakukan Elia. Jadi jubahnya Elia tadi yang jatuh di depannya, dia pakai juga memukul Sungai Yordan sehingga airnya juga terbelah 2. Ya, lalu Elisa berjalan di tempat yang kering di Sungai Yordan tersebut. Nah, ketika orang-orang di Yeriko tadi yang ada 50 orang menyambutnya, melihat bahwa ternyata Elisa juga bisa melakukan hal-hal seperti yang dilakukan Elia, maka mereka mengatakan dalam hatinya, wah, rohnya Elia sudah ada pada Elisa. Ya, sekarang semua orang-orang itu, nabi-nabi yang ada di Yeriko tadi, waktu Elisa sudah sampai di seberang, menyembah atau berlutut di hadapan Elisa dan bersujud sampai ke tanah.
Karena dia lihat, wah sekarang Elisa menggantikan Nabi Elia. Tugasnya Nabi Elia diserahkan kepada Nabi Elisa. Dan selama Elisa menjadi seorang nabi, dia sama seperti Elia. Dia taat dan juga setia melayani Tuhan. Ya, karena dia adalah seorang pelayan Tuhan yang taat dan setia. Nah, adik-adik semua, ya. Kira-kira apakah kita bisa seperti Nabi Elisa dan juga Nabi Elia selama mereka hidup? Mereka itu taat dan setia kepada Tuhan, ya. Nah, bagaimana caranya kita taat dan setia kepada Tuhan? Melalui kehidupan kita sehari-hari. Apa yang adik-adik lakukan setiap hari, apakah sudah sesuai dengan yang Tuhan perintahkan dalam Alkitab? Contoh ya, kakak kasih tahu misalnya, oh ada tuh perintah Tuhan mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu. Nah, sekarang coba adik-adik pikir-pikir, kira-kira saya sudah taat belum dalam hal itu? Apakah saya sudah mengasihi orang tua saya, sudah menghormati mama papa? Kalau misalnya mama bapaknya suruh di rumah mengerjakan sesuatu, apakah sudah taat atau bermalas-malasan di rumah? Ya, nah itu salah satu contohnya. Nah coba ini tugasnya adik-adik di rumah. Coba adik-adik catat di bukunya kira-kira apa saja contoh-contoh ketaatan dalam yang bisa kita lakukan setiap hari. Ya, jadi nanti itu tugasnya adik-adik ya, dicatat contoh-contoh ketaatan apa yang bisa dilakukan setiap hari. Lalu yang adik-adik nanti sudah catat, adik-adik bisa lakukan setiap hari. Supaya kita juga bisa sama seperti Elia dan juga Elisa. Selama hidupnya taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, sampai masanya selesai di dunia, Tuhan akan membawanya ke surga. Nah adik-adik, ada tidak yang sudah bisa menebak kira-kira cerita kita dari mana ya hari ini? Cerita yang kita dengarkan mengenai kisahnya Elia yang naik ke surga, dari mana ya? Nah sekarang kita lihat ya adik-adik, di Alkitab kita masing-masing kita boleh lihat ya. Cerita kita hari ini itu terambil dari kitab 2 Raja-Raja. Adik-adik bisa buka ya, Perjanjian Lama, kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang kedua. Kita lihat ayat yang pertama sampai 18 itu membahas bagaimana cerita yang kita dengarkan tadi tentang Elia terangkat ke surga. Nah adik-adik, karena cerita kita ada 18 ayat, wah panjang dong kak. Nah memang panjang, caranya gimana tuh? Nah nanti adik-adik baca keseluruhan di rumah ya, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Nah untuk yang saat ini cukup kita baca saja ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-15 ya. Nah adik-adik silakan diperhatikan Alkitabnya dan kita baca dengan suara nyaring bersama-sama ya, ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-15. Ya mari kita sama-sama membaca. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku. Maka kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan.
Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Nah, demikian firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, adik-adik. Biarlah dalam kehidupan kita juga taat dan setia kepada Tuhan. Nah, untuk mengakhiri firman Tuhan yang kita dengarkan, mari adik-adik kita sama-sama menutup dalam doa Bapa kami. Kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, adik-adik yang ada di rumah, pasti ceritanya sangat baik. Pastinya kita mendengarkan cerita firman Tuhan, bagaimana kita taat dan setia kepadanya. Sekalipun kita mengalami berbagai-bagai kehidupan pandemi COVID-19 khususnya yang kita alami. Dan kita diajar untuk terus taat dan setia, bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Nah, tiba waktunya kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan yang sudah menyiapkan persembahannya lewat amplop dan uangnya juga. Mari kita mendengarkan satu bahagian firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Firman Tuhan mengatakan, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Sambil persembahan kita berikan, kita menyanyi, "Beri syukur, beri syukur, beri syukur." Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, sesaat ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, sesaat ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, adik-adik, kita setiap minggunya ada ayat hafalan. Nah, pagi hari ini ada ayat hafalan untuk kita semua. Minggu lalu adik-adik sudah menghafal, dan minggu ini adik-adik punya tugas yaitu menghafal ayat hafalan dari Mazmur 71 ayat 5. Firman-Nya mengatakan, "Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah." Kita sama-sama ya adik-adik yang ada di rumah, kita sama-sama membaca. Mazmur 71 ayat 5. Firman Tuhan, "Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah." Yeay, pasti adik-adik di rumah juga bisa menghafal. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kakak Serly. Kita mau berdoa bersama, memohon kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan di dalam doa. Silakan Kakak Serly. Iya, mari anak-anakku, mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan waktu yang singkat namun baik bagi kami. Kami telah beribadah, secara khusus kami telah mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh Kakak Dewi
Berkati firman-Mu Tuhan Yesus yang telah kami dengarkan bersama-sama pagi ini. Firman-Mu di pagi ini mengajak kami untuk selalu taat dan setia kepada-Mu Tuhan, kepada orang tua kami, kepada guru kami di sekolah, juga kepada guru kami di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu ini. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk anak-anak kami, teman-teman kami yang mungkin di pagi ini ada yang sakit. Tuhan Yesus tolong sembuhkan, berkati makanan minuman serta obat-obatan yang dikonsumsi setiap hari. Semoga satu kali kelak mereka boleh sembuh dari sakit penyakit dan kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang berduka Tuhan Yesus. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan, Tuhan Yesus bimbing mereka, sertai dan lindungi. Biarlah ya Tuhan Yesus, mereka tetap berserah kepada-Mu. Bagi teman-teman kami yang tidak setia untuk beribadah, Tuhan tolong, jangan biarkan, tetapi Tuhan Yesus mau merangkul. Semoga kami tetap tabah setia, tetap beribadah kepada-Mu. Tuhan Yesus, sungguh masih banyak yang kami mau sampaikan kepada-Mu, namun sebelum timbul dalam hati kami, Tuhan Yesus sudah mengetahuinya. Ampuni kiranya segala dosa kami dan terima kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami datang kepada-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, terima kasih Kakak Shirley sudah mendoakan kita. Dan adik-adik yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri, kita mau memuji, kita mau menyanyi bersama-sama untuk Tuhan. Aku anak terang, kita terus menjadi anak terang dimanapun kita berada. Kita sambil tepuk tangan. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, saat yang Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Adik-adik yang ada di rumah, dimanapun kita berada saat ini, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kita lipat tangan, kita menundukkan kepala. Tuhan melihat engkau, kita sama-sama katakan amin. Tuhan menjaga engkau, kita sama-sama katakan amin. Tuhan menyayangi engkau, kita sama-sama katakan haleluya, haleluya, amin. Nah adik-adik, demikian ibadah kita pagi hari ini. Tetap menjaga kesehatan, tetap semangat, tetap bersukacita sekalipun pandemi COVID-19 masih kita alami hingga pada saat ini. Firman Tuhan sudah kita dengarkan, kita terus taat dan setia kepadanya. Dan juga adik-adik yang ada di rumah, tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak serta terus meminum vitamin untuk terus menjaga tubuh kita tetap sehat dan kuat. Nah adik-adik yang ada di rumah, terima kasih kami kakak-kakak sekolah minggu dari Gereja Toraja Jemaat Rantepao boleh melayani adik-adik semua di rumah dalam ibadah online. Kami mengucapkan terima kasih kesetiaan kita semua mengikuti ibadah online pagi hari ini. Mohon maaf atas kekurangan yang terjadi. Kita tetap memuliakan nama Tuhan, Tuhan Yesus yang baik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan, dadah.